Ketika perhatian kita diarahkan pada berbagai macam dinamika politik di tanah air kita, secara khusus pada upaya yang sistematis dan terprogram untuk menghabisi karir politik Jokowi, kita lupa bahwa ada fakta sosial yang menarik yang membuat kita sedikit mengurangi tensi dan kepenatan kita pada hiruk-pikuk kehidupan politik di tanah air kita. Fakta sosial itu adalah berupa kenyataan bahwa kediaman Jokowi atau rumah tinggal Jokowi di kota Solo kini berubah menjadi destinasi wisata. Banyak orang datang untuk mengunjungi rumah itu. Bahkan mereka secara sadar menunggu waktu yang tepat ketika Pak Jokowi keluar rumah dan menyapa warga yang secara sadar dan sengaja hendak bertemu dengan Jokowi. Ini adalah fakta sosial yang kita tidak boleh lupakan ketika hari ini kita melihat dinamika politik kita semakin panas. Berbagai macam konspirasi politik mulai sejak penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK hingga rilis sebuah data informasi yang juga lagi-lagi kontroversial yang dikeluarkan oleh OCCRP, sebuah LSM atau NGO yang berkedudukan di Belanda, yang menjadi kumpulan dari para jurnalis investigatif untuk menilai sepak terjang para pemimpin-pemimpin dunia telah menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia di urutan nomor 3. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa tensi dan tingkat ketegangan berpolitik kita di tanah air kita harusnya membuat kita sedikit rileks dengan mengamati fakta sosial dan bahkan fakta budaya bahwa rumah tinggal Jokowi sekarang menjadi destinasi wisata di kota Solo. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pemberitaan di media sosial kita hari-hari ini cukup membuat urat-urat dalam politik dan demokrasi serta hukum di tanah air kita menjadi kaku dan penuh dengan perspektif kecurigaan antara satu dengan yang lain. Kita menjadi orang yang selalu memasang sikap kewaspadaan, bahkan kewaspadaan tingkat tinggi, untuk selalu curiga pada pergerakan dan dinamika dari politik di tanah air kita. Apa yang akan terjadi dalam pekan-pekan ke depan, kita selalu ingin memprediksi. Bahkan kita tak jarang memperkeruh suasana kita dengan menawarkan berbagai macam sudut pandang dan perspektif untuk semakin membuat pada akhirnya politik kita di tanah air kita penuh dengan kegaduhan, dengan berbagai macam narasi dan argumentasi yang secara sadar dimodifikasi sedemikian rupa untuk menggiring opini yang ada di ruang publik virtual kita agar masyarakat kita kemudian dikondisikan dalam keadaan yang gaduh dan penuh dengan sikap kecurigaan antara satu dengan yang lain. Salah satu dari narasi-narasi yang berkembang di tanah air kita adalah ketika berbagai macam upaya diarahkan lagi-lagi politik yang di dalamnya ada narasi ideologis itu diarahkan pada sosok aktor politik yang bernama Joko Widodo. Bahkan Joko Widodo sudah memberikan klarifikasi atau pernyataan, apalagi yang kurang ketika dari dulu sejak ia menjabat sebagai presiden sampai sekarang ketika ia sudah purna tugas sebagai presiden, ia masih mendapatkan serangan-serangan politik. Lagi-lagi targetnya yang berulang-ulang saya katakan, targetnya hanya satu,
menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Teman-teman, terakhir misalnya penetapan KPK dengan menersangkakan Hasto Kristianto. Kita menyaksikan di ruang publik virtual kita penuh dengan upaya-upaya sistematis dan terprogram. Lagi-lagi sasarannya adalah menelanjangi habis-habisan, bahkan merendahkan harkat martabat dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun teman-teman, kita tidak boleh melupakan bahwa ada sebuah fakta sosial yang harus kita jadikan ini sebagai salah satu narasi tandingan. Narasi tandingan termasuk terhadap rilis dari OCCRP, sebuah lembaga NGO yang secara jelas menyebut bahwa Jokowi adalah tokoh terkorup nomor 3 di dunia. Tentu di sana-sini ada polemik. Yang terakhir misalnya Gus Yahya, Ketua PBNU, sudah memberikan tanggapan bahwa apa yang dikatakan oleh OCCRP itu masih menimbulkan perdebatan dan masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan terkait apakah data yang disampaikan itu benar. Apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini sekaligus membuat kita tenang bahwa para pakar termasuk para aktor-aktor agamawan tanah air kita juga tidak mau terjebak dalam konspirasi-konspirasi seperti ini. Lagi-lagi pernyataan Gus Yahya ini menenangkan kita semua. Kita semua ingin memastikan bahwa kehidupan politik kita adalah kehidupan yang perlu selalu menunggu konspirasi-konspirasi, tetapi sekaligus menunggu konfirmasi-konfirmasi yang membuat kita menjadi tercerahkan dengan pernyataan-pernyataan yang sekali lagi dimaksudkan untuk menenangkan kita semua, agar politik kita tidak menjadi politik yang penuh kebencian dan hanya fitnah-fitnah belaka. Saya ingin kembali ke fakta sosial yang saya ungkapkan tadi, bahwa fakta sosial itu ketika kita sibuk dengan dinamika politik tanah air kita yang tegang dan penuh kecurigaan, kita melihat di ruang media sosial kita bahwa rumah kediaman Jokowi sekarang berubah menjadi destinasi wisata. Ini adalah sebuah narasi tandingan untuk mengimbangi kepenatan kita dalam melihat dinamika politik tanah air kita. Kita sedikit perlu rileks bahwa ternyata orang yang diposisikan sebagai sumber masalah dalam kehidupan hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita, yaitu Joko Widodo, ternyata di mata publik luas itu tetap menjadi tokoh yang menginspirasi banyak orang. Itu dibuktikan dengan fakta sosial bahwa rumah kediaman Jokowi menjadi tempat yang paling nyaman untuk didatangi. Dan bahkan di kota Solo, konon katanya rumah kediaman Jokowi itu telah menyedot perhatian banyak orang dan menjadi destinasi wisata yang baru di kota Solo. Ini adalah sebuah fakta sosial, sekaligus fakta budaya, sekaligus sebuah narasi tandingan untuk membuat kita menjadi mengerti sekarang bahwa ketika upaya sistematis terprogram untuk menyerang secara politik hukum demokrasi terhadap Jokowi, itu ternyata tidak berbanding lurus dengan sikap apresiasi dan sikap simpatik dari warga masyarakat yang tetap melihat Jokowi sebagai tokoh yang menginspirasi mereka. Disinilah teman-teman, kita harus kritis bahwa dinamika politik di tanah air kita ternyata perlu diimbangi dengan narasi-narasi tandingan yang memastikan bahwa kepenatan politik kita hari ini harusnya juga menyadarkan kita bahwa banyak orang yang masih menempatkan Jokowi sebagai tokoh yang menginspirasi, menjadi inspirator mereka, bahkan menjadi teladan dalam politik sebagai politik kebaikan yang menenangkan ketika banyak serangan-serangan politik diarahkan pada sosok Jokowi dan keluarga Jokowi. Jokowi tetap menjadi tokoh inspirator tentang politik sebagai politik kebaikan, politik yang tenang, politik yang santun, politik yang beradab. Dan itulah kekuatan politik Jokowi yang mengubah konstelasi politik tanah air kita dengan upaya-upaya sebaliknya dari pihak lawan politiknya yang terus-menerus bertubi-tubi
ingin targetnya menghancurkan politik Jokowi.